Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan di tahun baru ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari para murtadin yang mereka sedang merencanakan untuk melakukan Natal reuni para murtadin. Wow, luar biasa sekali. Dan kita akan mendengarkan kesaksian mereka, bagaimana mereka yang dahulunya hidup di pesantren, belajar kitab-kitab kuning, mereka sekarang telah dibaptis, dan ada juga seorang ibu yang sedang melakukan katekisasi, ya, pembelajaran tentang firman Tuhan dari Alkitab. Dan ini sungguh ajaib, luar biasa. Di akhir tahun ini semakin banyak para petobat-petobat baru yang dilawat Tuhan di Jamaah Roh Kudus. Dan bagaimana kesaksiannya, mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Bang Irfan, kenapa ini takut memperlihatkan wajah, ini ada apa? Takut digeruduk, Bang. Takut digeruduk, emang kesalahan apa yang Anda perbuat? Ya Bang, nggak tahu aja kasus murtadin gimana Bang di Indonesia. Loh, murtad itu kan keluar dari agama Islam, itu kan sesuatu yang baik, kenapa Anda takut? Orang tahu murtad gimana, pagi saya pesantren juga dulu. Sebentar, kita nggak boleh asal-asal klaim saja nih. Bang Irfan, Oke. Anda mengklaim, wajahnya jangan separuh-separuh Bang Irfan. Coba gini aja, nggak perlu takut sebenarnya. Atau Anda pakai topi atau masker? Masker nggak punya? Nggak ada sih, nggak ada masker saya Bang. Oke, nampaknya dia kurang nyaman teman-teman mengenai wajahnya yang ditampilkan. Tapi sebentar kita tes dulu, jangan-jangan dia bohong-bohong. Benar Anda ini keluar dari agama Islam? Iya, kalau di pesantren juga. Kapan itu tepatnya? Saya dibaptis saya 3 bulan yang lalu Bang. Baru 3 bulan yang lalu? Dibaptis, ya. Oke, selama ini Anda sudah menjadi orang Islam tuh sudah berapa tahun nih Bang? Kira-kira? Dari lahir sih Bang, dari lahir. Saya kan baru 17 tahun. Baru 17 tahun? Iya. Oke, kita harus buktikan dulu apakah statementnya ini bohong atau enggak. Kalau Anda 17 tahun menjadi Islam, apakah klaim Anda itu benar? Anda mengaji, Anda dari pondok pesantren. Bagaimana cara kami biar tahu itu? Ya udah, saya baca suratnya Bang ya. Coba silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sah. Bang, abang bisa nggak membuat filter dulu Bang, supaya wajah Anda itu ada filternya, coba. Oke Bang. Oke, coba pakai filter supaya wajah Anda tidak separuh-separuh gini. Nanti orang mengira kita ini seperti nggak serius gitu. Nah, coba Anda pakai filter wajah. Jangan semua begitu. Maksudnya filter wajah itu apakah pakai kumis kah atau pakai topi gitu? Oh, siap. Dibilang katanya Edis penyesat teman-teman. Bukan penyesat. Nah, gitu kan nggak terlalu kelihatan. Oke, agak geser Bang. Nah, gitu nggak kelihatan kok. Ya. Coba Bang, surat yang lain Bang. Ya udah, Al-Muluk deh, Al-Muluk. Silakan. Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi lahu mulku salat. Lupa saya. Yang lain aja ya. Silakan. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, stop. Artinya? Alif Lam Mim artinya cuma Allah yang tahu doang gitu. Oke, baik. Saya mau tanya nih Bang, alasan Anda meninggalkan agama Islam itu apa Bang? Karena gini Bang, saya memang tipikal orang di pesantren itu memang orang yang bisa bilang berpikir cukup kritis ya. Artinya nggak mau gitu asal belajar itu cuma nelan mentah-mentah ilmu gitu, nggak mau Bang. Oke. Jadi makanya itu oleh sebab itu saya kan memang waktu di pesantren memang bisa dibilang pernah Bang dimusuhin satu pesantren itu gara-gara bertanya satu hal ke kiai gitu ya. Pertanyaan apa itu Bang? Saya bertanya tentang ini Bang, bab-bab sholat, tentang bab-bab ketauhidan, dianggap orang nggak punya adab gitu. Bertanya tetapi malah dianggap tidak punya adab gitu. Gini, apa yang membuat Anda bertanya? Karena kan saya emang bisa dibilang nggak mau Bang, cuman ini menurut agama gini mau tahu gitu, cuman asal nerima pembelajaran gitu, nggak mau cuman nggak asal nerima doang gitu, nggak mau dipelajari dulu, nggak mau ditelaah dulu gitu Bang. Oke, adakah Anda kena pengaruh dari channel-channel diskusi lintas agama juga? Nggak ada sih Bang. Oh nggak ada, tapi itu murni dari hati Anda sendiri ya? Murni Bang.
Lalu bagaimana Anda bisa ketemu dengan channel ini? Ya kan memang saya bisa ketemu sama channel abang sih, bisa dibilang gara-gara memang lewat di FYP saya gitu. Ya udahlah, saya ini ya, saya cobalah kali aja hoki gitu ada permintaan naik ya kan. Saya coba kasih, ya kan, saya coba naikin, dinaikin ternyata sama abang. Ya udah, saya kesaksian aja sekali. Udah berapa lama ini Anda menonton channel Edis TV? Baru 2 bulan bang. Baru 2 bulan. Dan Anda dibaptis 3 bulan yang lalu? Yoi. Oke, mantap. Oke lah, saya ucapkan selamat kepada Bang Ifak ya. Jangan takut sebenarnya, murtad atau keluar dari agama Islam, mengganti Tuhan dari Muhammad ke Yesus, itu tidaklah dilarang di negara kita ini. Begitu. Iya bang. Kalau yang dilarang itu misalnya kita menebar kebencian, menghasut orang untuk membenci dan menganiaya orang Islam, nah itu baru yang nggak boleh di negara ini. Kalau hanya berdebat, berdiskusi itu boleh-boleh saja, selama kita berdasarkan fakta dan dalil-dalil, begitu Bang. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bang Ifak. Semoga Bang Ifak semakin memperdalam dan menjadi orang Kristen yang betul-betul menjalankan ajaran Tuhan Yesus, hidup baru sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Kristen. Bila perlu Abang nanti bisa menjadi seorang apologet juga, seperti itu. Cuman memang itu butuh proses Bang, pembelajaran yang panjang. Seperti itu. Amin. Oke, begitu ya Bang Ifak ya. Ya Bang, terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan lagi pesan-pesan kepada orang-orang mungkin yang mungkin berada dalam kebimbangan, ingin meninggalkan agama Islam supaya mereka berani untuk mengambil langkah meninggalkan agama Islam, mungkin ada pesan-pesan Anda? Oke Bang, karena gini, ketika Anda memang mencoba untuk berpikir kritis ya, Anda itu harus belajar sedalam-dalamnya, dan ketika Anda mendapatkan ilmunya, Anda akan meninggalkan keyakinan Anda yang sekarang ini. Betul. Saya sudah sering berkatakan, kalau ada orang sungguh-sungguh mempelajari hadis, itu sudah terkenal itu pembicaraan saya itu. Orang tersebut tidak lama lagi akan menelpon tukang loak dan akan menyuruh hadis itu diangkat dari rumahnya. Karena ya sering sekali ajaran agama Islam itu bertentangan dengan sains modern. Contoh misalnya, kata Muhammad, bayi, waduh kenapa dia pergi teman-teman? Aduh. Gini teman-teman, kalau saya membuat satu statement, jikalau Anda mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, pasti nanti Anda akan melemparkan hadis tersebut ke tukang loak. Loh, abang kok bisa ngomong gitu bang? Itu kan menyakiti hati orang muslim. Salahnya begini, setiap muslim yang saya ajak ke sini untuk membahas hadis, selalu saja dia mengingkari hadis itu. Katanya itu hadis palsu. Nah, berarti kesimpulan saya, hadis itu memang berisi info-info yang palsu. Waktu itu, dari sekian banyak hadis, saya kasih contoh misalnya. Hadis yang bertentangan dengan sains. Kata Muhammad. Menurut Muhammad, bayi yang baru lahir itu katanya karena ditempeleng oleh setan. Sementara menurut sains, menurut ilmu kedokteran, dan ini memang ilmiah, penyebab bayi menangis itu bukan karena ditempeleng oleh setan. Penyebab bayi menangis adalah karena dia berpindah alam. Dari alam rahim yang dia bernapas menggunakan plasenta, kemudian keluar dari rahim itu, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Justru kalau dia tidak menangis, itu bahaya. Artinya dia tidak mendapatkan asupan udara. Makanya ketika bayi nangis berarti tanda bahwa dia bernafas, bukan ditempeleng oleh setan. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar secara menggunakan akal pikiran Anda, ya memang hadis akhirnya Anda akan campakkan ke tukang loak. Oke, kita kasih naik lagi, ada Junet Firmansyah. Ya, selamat malam Junet Firmansyah. Selamat malam Bang Edi, salam kenal Bang Junet, nyalakan kamera dulu. Halo Papua, halo seluruh pemirsa yang ada di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Channel ini channel diskusi ya, bukan channel ajang maki-maki atau hujat. Selama Anda menggunakan data, mari kita diskusi. Sampai manapun kita ladeni. Silakan Junet Firmansyah. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal juga Bang Junet. Abang Junet, saya mau tanya dulu nih. Abang ini Muslim atau Kristen? Muslim saya Bang. Muslim. Ya. Silakan Bang. Apa gerangan Anda naik ke sini ingin mendiskusikan atau mendebat soal apa? Silakan. Saya datang ke sini cuma mau kenalan sama Bang Edis. Dan saya tidak bisa mendebatkan antara Muslim dan Kristen. Karena bagi saya semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Begini Bang.
Kalau dikatakan semuanya benar, tetapi Islam dan Kristen itu berbeda, itu tentu tidak bisa, Bang. Contohnya begini. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kehidupan yang akan datang. Itu manusia itu akan hidup seperti malaikat di sorga. Di mana mereka atau manusia-manusia yang akan datang ini tidak lagi hidup dengan tubuh jasad seperti ini. Yang butuh makan, ya, kawin-mawin. Tidak seperti itu di dalam kehidupan yang selanjutnya menurut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah seseorang yang telah bangkit atau masuk ke kehidupan yang selanjutnya. Nah, sementara menurut agama Islam, di kehidupan yang selanjutnya itu, menurut agama Islam nih, akan terjadi kawin-mawin yang sangat luar biasa, bahkan tak henti-hentinya. Bahkan kata Muhammad, di surga itu, kesibukan para penghuni surga itu ya kawin-mawin. Bahkan kata Muhammad, burungnya pria itu di surga akan berdiri selama 70 tahun. Nggak turun-turun, 70 tahun terus, begini terus burungnya. Jadi bagaimana mungkin Anda katakan kedua-duanya benar, padahal kedua-duanya itu bertolak belakang? Silakan. Abang Bang Edis itu yakin kalau hadis itu Muhammad yang bicara? Nah, makanya tadi saya bilang, Bang, jikalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka memang seperti yang akan Anda katakan, Anda akan mencurigai hadis itu, dan menganggap itu bohong, akhirnya Anda telepon tukang loak. Halo, benar ini tukang loak? Betul. Ya, tolong angkat nih hadis-hadis dari rumah saya. Cocok itu. Oke, tapi kita tes dulu teman-teman. Jangan-jangan dia menjelek-jelekkan agama Islam. Coba. Apakah Anda sungguh-sungguh seorang Muslim? Benar. Bagaimana kami tahu bahwa Anda sungguh-sungguh seorang Muslim? Bisakah Anda ucapkan atau bacakan doa sholat, niat sholat, bacaan Al-Quran, biar kami yakin bahwa Anda seorang Muslim sungguhan? Boleh. Silakan. Ini dari doa salat ya? Silakan. Usolli fardal maghribi salata rakaatin nada mustaqbil qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Untuk salat maghrib. Terus apa lagi? Bacaan satu ayat dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu subhanahu rabbukum bil ayah. Kurang? Mantap, ini udah sah ini Muslim. Nah, jadi pun Anda mengakui ya Bang ya, bahwa jikalau seorang Muslim sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka memang seorang Muslim tersebut akan mencurigai hadis tersebut dan mengatakan hadis itu berisi kebohongan-kebohongan, fitnah-fitnah yang ditempelkan ke mulut Muhammad, padahal dia tidak pernah berkata demikian. Betul. Artinya, tidak dalam waktu yang lama lagi jika dia sungguh-sungguh belajar hadis, maka hadis tersebut akan dicampakkan oleh dia ke tong sampah. Betul. Nah, saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Apakah kita janjian, Bang? Boleh. Bukan, maksudnya apakah kita diskusi ini janjian sebelumnya? Tidak. Anda berani bersumpah bahwa Anda sungguh-sungguh seorang Muslim ya? Berani. Nah, teman-teman, di mana saya fitnahnya, teman-teman? Tidak fitnah, saya tidak pernah mengatakan fitnah. Silakan, Bang. Hadisnya. Oke, silakan. Ya? Silakan. Karena dalam Islam itu, Bang, Islam itu ada 4 hukum. Antara hukum syariat dan hukum tarikat, hukum hakikat, dan hukum ma'rifat. Jadi kami itu sebagai umat Muslim juga banyak tidak mempercayai hadis. Tapi kalau hadisnya, oke, kita kasih contoh ya Bang ya. Ini sangat terkenal ini. Video ini hanya 1 menit saja. Coba ya dengar Bang ya. Nanti bagaimana komentar Anda? Coba nih. Bentar ya. Bentar. Turun, subhanallah, masya Allah, ya, kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu itu dengar pengajian ini. Sedikit lagi Pak, 30 detik lagi. Bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, kalau sekarang. Ini menurut Anda nih sebagai seorang Muslim, apakah itu adalah hadis-hadis itu adalah berisi fitnah-fitnah
yang diucapkan oleh orang-orang yang aslinya halunya tinggi sekali sehingga dia berharap bisa seperti itu di surga. Coba, Anda sebagai muslim bagaimana tanggapan Anda? Itu adalah ceramah orang bodoh itu, Bang. Andaikan saya hadir pada waktu itu, saya samperin orang itu, Bang. Waduh. Lalu bagaimana kalau ternyata ada di dalam Al-Quran pendukungnya itu? Bagaimana mungkin kita bisa bersetubuh sama perempuan? Wong kita sudah meninggal, jasad kita sudah dikubur, hancur lebur. Kita kan sudah nggak punya badan kita. Oke. Mana mungkin bisa bersetubuh sama wanita di surga? Surga pun itu di dunia, Bang. Neraka di dunia, secara hakikatnya begitu. Baik. Karena surga itu secara hakikat itu bukan tempat sebetulnya. Baik. Saya akan coba bacakan, Bang ya, sebuah ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mungkin ya Anda bisa berani mengatakan isinya dusta ya. Benar. Baik, saya coba balikkan dulu kamera saya, Bang. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qur'annya ya. Nah, nanti kalau dikatakan saya mengada-ngada, nih. Di dalam surat An-Naba ayat 31, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Apa saja kemenangannya? Kata ayat 33-nya, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Bukan hanya kebun dan buah anggur saja. Nah, yang ini nih, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah, gadis-gadis remaja yang sebaya ini seperti apa? Kita lihat tafsir-tafsirnya. Jadi mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok, usia mereka sebaya. Terus kita lihat lagi tafsir yang lain. Perawan-perawan yang berumur sebaya. Terus kita lihat lagi. Dan gadis-gadis remaja, yakni mendapatkan gadis-gadis yang muda, yang buah dadanya masih kencang. Mereka semua masih gadis. Nah, tafsir yang lain lagi. Ya, bermakna gadis-gadis yang kencang payudaranya. Ini ayat Al-Quran, Bang. Bagaimana kita menolak ini? Ayo. Nah, ini kan sangat dekat-dekat dengan itu kan punya Nabi tetangga sebelah. Coba, silakan. Bagaimana Anda mengatakan ini? Itu sebuah makna tidak bisa kita ambil secara begitu saja, Bang. Karena bagi kami yang kami yakini itu ada makna, ada ijma, ada kias, itu ada kiasan lagi, Bang. Jadi mengarah kepada hakikat gitu. Tapi kenapa jadi, ya? Tapi kenapa kok umpamanya itu adalah gadis-gadis montok? Itu perumpamaan cuman, Bang. Jadi tidak bisa diartikan secara gamblang kasat mata di makna tersebut karena itu masih ada ijma dan kias gitu menurut Islam. Tapi itu kan didukung oleh statement Muhammad bahwasanya di surga nanti kalau burung berdiri 70 tahun. Jangan-jangan itu perumpamaan juga? Iya, itu perumpamaan. Waduh, perumpamaan semuanya agama ini. Orang itu kalau belajar Islam tentang hakikat, masalah surga itu bukan tempat, Bang. Karena juga ada di surat Hud ayat 106 sampai 108. Surga itu dan neraka itu ada di waktu bumi dan langit masih ada. Coba buka surat Hud itu. Surat Hud ayat 106 dan ayat sampai 108. Iya, saya juga sudah baca itu. Cuman yang saya maksudkan begini, Bang. Kalau seandainya itu adalah sebuah perumpamaan, ya kan? Bahwasanya di surga itu nanti diberi gadis-gadis montok, ya kan? Kesibukan mereka itu adalah tiada lain adalah menggauli perempuan-perempuan. Lalu bagaimana itu dikaitkan dengan hadis kok bisa cocok? Payudaranya, katanya ada pasarnya, di situ bisa membeli perempuan-perempuan, gimana? Ya berarti yang bikin hadis itu yang bodoh, Bang. Itu riwayat siapa itu? Iya, banyak, Bang. Jadi itu tidak hanya itu ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak sekali itu, Bang. Bahkan karena saya belum pernah berjumpa sih, Bang. Ya, tentang masalah apa ini? Iya, memang itu kata Muhammad gimana? Loh, Muhammad berkata, kata Rasulullah, hadisnya sahih, bahwasanya burung, tahu kan burung ya? Burung laki-laki kalau berdiri di surga itu 70 tahun tidak pernah turun-turun. 70 tahun lamanya, bayangkan itu, waduh, ngepel. Tapi ya sudahlah, ya, kalaupun Anda menolak itu, Anda katakan itu hanya perumpamaan atau bahkan hadis-hadis itu palsu, ya memang pengalaman saya, Bang. Pengalaman saya ketika saya berdiskusi dengan muslim, banyak orang muslim itu menolak isi daripada hadisnya sendiri. Makanya sekarang gelombang orang-orang Islam yang ingkar sunnah atau menolak hadis itu sudah banyak sekali. Dan saya rasa ini akan menjadi tsunami orang-orang yang akan mempertanyakan kredibilitas hadis-hadis. Begitu. Betul. Dan itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Oke, Bang, saya rasa itu saja dulu. Kalau Anda masih menganggap bahwa Islam dan Kristen sama, saya katakan berbeda, Bang. Yang kebenaran dan jalan yang lurus itu tiada lain, tiada bukan, hanyalah Yesus. Jadi semoga nanti Bang Junet Firmansyah
bisa mempelajari atau belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menggantikan Muhammad sebagai Tuhan Anda. Oke, saya rasa gitu saja Bang Junaid. Selamat malam, sampai ketemu lagi Bang Junaid. Ya, saya turunkan ya Bang ya. Ayo silakan. Tahun 2025 sudah waktunya ganti Tuhan. Jangan lagi Anda bertuhankan Muhammad. Kita kasih naik, ada Putri Inggion. Selamat malam Putri Inggion. Puji Tuhan, selamat malam Abang. Anda lagi di mana ini karena berisik sekali. Coba bisakah Anda Ini ambil kasih tempat? Bang. Ini di lapak Bang, ini kasih. Ini bicara-bicaranya nampaknya Anda ini orang Minang, ini mau tambah-tambah lagi. Putri Inggion, Anda dari mana ini asalnya? Iya Bang, tapi kemarin dia naik di rumah Abang. Saya lupa, coba nyalakan kamera dulu. Ini terlalu banyak orang yang naik di channel saya itu, ada ribuan orang, jadi saya lupa satu persatu. Tunggu sebentar Bang. Coba cari tempat dulu yang nggak berisik, coba. Di mana Kak? Dia nggak berisik Kak? Coba Putri Inggion nyalakan kamera dulu. Anda ini Kristen atau Islam? Muslim. Tapi tahun Natal ini kita udah Natal. Muslim tapi sudah mau Natalan, mau keluar dari agama Islam. Oke, coba bisa nyalakan kamera. Saya lupa ini. Teman-teman dia pernah naik sini nggak? Pernah. Tunggu Kakak, sebentar ya Kakak. Oke, coba silakan. Gimana caranya? Iya. Atau begini saja Putri Inggion, nanti naik lagi kalau situasi sudah kondusif ya. Mohon maaf ya, saya turunkan dulu. Oh, sudah. Oh, ini udah pernah kemarin. Iya, saya udah ingat. Iya. Kemarin kan sudah datang dan sudah menyampaikan sesuatu. Emang apa lagi nih yang kurang, Putri Inggion? Silakan. Gini Abang, kemarin Putri setelah naik di rumah Abang, Putri kan dapat hadiah dari penatua. Dapat hadiah Alkitab. Karena Putri puji Tuhan Natal ini Putri kayaknya mau disuruh kayak untuk membaca Alkitab waktu Natal nanti. Cuman Putri bilang Putri belum punya Alkitab Ibu. Gimana Putri ini nanti diajarin. Terus Putri sudah 2 kali katekisasi. Ya, udah 2 kali. Jadi waktu siap Abang live sama Kak Yuli, puji Tuhan Kak Yuli kan langsung nge-DM kita nge-DM Kak Yuli. Kata Kak Yuli siap dampingin Putri nanti pas pembaptisan. Oh, gitu. Kak Yuli siap untuk hadir. Oke, semoga berjalan lancar, tidak ada satu kendala apapun ya. Ya, ini apa Bang, kemarin kan kami kan pas dikasih Alkitab pertama kali kan Bang, sama Ibu Panatua kan dijemput sama kawan di gereja. Terus kita main ke rumah teman itu langsung, tidak langsung ke lapak. Sama teman Putri itu dibaca sama teman Putri ya Bang. Jadi dibaca waktu itu nggak tahu saya ya yang Alkitab ayat apa gitu apa, saya kan belum pertama kali buka. Jadi Putri di situ kayak tersudut Abang. Kak katanya seharusnya Kristen itu harus bertudung loh. Hah? Aku bilang gitu. Apa betul? Tapi temanku di gereja nggak ada yang bertudung. Aku bilang. Terus Bang, saya kan di pojok-pojokin terus gitu Bang. Sedang saya belum pernah baca Alkitab. Saya tanya sama Bapak Pendeta di Lampung waktu kami katekisasi tadi, kan 2 pendeta di Zoom. Jadi kami tanyakan rupanya yang dinamakan tudung itu rambut mahkota kita. Itulah tudung untuk di Kristen ya Bang. Begini, penjelasannya kadang-kadang juga kurang tepat. Begini, jadi gini, zaman dahulu ada yang namanya perempuan-perempuan, aduh saya kalau ngomong begini nanti takutnya kena ban. Perempuan di kuil-kuil begitu. Jadi dulu konteksnya ketika Paulus menulis surat itu, dia ingin membedakan seorang perempuan yang Kristen dengan perempuan-perempuan dari luar agama Kristen. Karena ketika mereka datang ke bait Tuhan, tidak menggunakan tudung seperti itu, mereka itu menandakan bahwa mereka itu adalah pelacur-pelacur bakti. Aduh, kelepasan saya. Jadi dulu konteksnya ada perempuan-perempuan yang melacurkan dirinya di dalam kuil-kuil.
Seperti itu. Nah, untuk membedakan orang-orang Kristen dengan perempuan-perempuan seperti itu, sundal-sundal bakti di kuil-kuil mereka, makanya membedakannya caranya dengan perempuan itu bertudung. Seperti itu. Nah, apakah orang Kristen wajib? Jawabannya tidak wajib. Kalaupun mau bertudung, nggak masalah. Bertudung tidak jadi soal. Yang penting adalah bagaimana keadaan hati seorang tersebut. Banyak orang bertudung, tetapi masuk ke Indomaret, ngambil. Ya kan? Masukin ke belakang sini. Jadi yang penting itu bukan soal bertudung atau tidak bertudung. Banyak orang bertudung ternyata pelakor juga. Banyak orang bertudung tetapi kelakuannya ya bahkan lebih parah dari seorang yang tadi saya bilang itu. Artinya yang paling penting di dalam kekristenan itu bukanlah soal penampilan fisik, tetapi apa yang ada di dalam hatinya, seperti itu. Jadi bertudung boleh, tidak masalah. Seperti itu. Kalau dulu zaman orang pada waktu Rasul Paulus menulis surat tersebut, perempuan bertudung itu untuk membedakan dirinya dari perempuan-perempuan yang datang ke bait Tuhan, ke kuil, ke tempat peribadatan itu. Kalau mereka rambutnya terurai begitu, itu tandanya bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan sundal itu. Untuk membedakan dengan itu, latar belakang penulisan ayat tersebut, penulisan surat itu. Nah, Abang, soal yang itu kan sudah Putri udah disuruh membaca di surah Korintus. Bukan surah. Dari surat kepada jemaat di Korintus. Ya. Tuh. Apa namanya 11 ayat 2 sampai 16. 11 itu apa, Bang? Pasal. Iya, 11 itu pasal. Pasal 11 ayat 2 sampai 16. Ya, pasal itu bagian yang besar, ayat itu bagian yang kecil. Ya. Ya. Terus Abang kan gini. Ini kan dari teman Putri ya. Abang kan tahu Putri bahwasanya di sini merantau kan. Jadi hidupnya dengan kawan di sini, dengan orang yang dirantau. Putri itu ditanya, kalau orang Kristen itu domba ya, katanya gitu. Jadi Putri bingung kan, loh kok domba sih gitu. Jadi Putri bingung menjelaskan loh, Bang. Baik, jadi begini, jadi bahasa-bahasa di dalam Bible itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang metafor, sama seperti bahasa-bahasa Indonesia. Contoh nih, saya kasih contoh. Ketika kita nih orang Indonesia mengatakan ada udang di balik batu, apakah kita berbicara tentang udang? Kan tidak, betul? Ya. Nah, sama juga seperti orang-orang Kristen, ada bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa dikatakan sebagai kawanan domba. Begini, latar belakangnya itu begini. Jadi para penulis Bible itu menggunakan istilah-istilah yang familiar pada waktu itu. Jadi pada waktu itu pekerjaan yang umum atau lumrah pada waktu itu adalah seorang penggembala. Pernah nggak? Pernah gembala nggak? Belum pernah lihat seorang penggembala? Ya, pernah. Oke, penggembala itu biasanya mereka itu akan menjaga kawanan-kawanan yang digembalakan oleh dia. Misalnya seorang penggembala domba, dia akan menjaga kawanan-kawanan dombanya itu dari serangan-serangan binatang buas. Dia akan melakukan hal-hal. Oke, nampaknya dia nggak konsentrasi. Gini saja ya, saya kasih waktu kapan-kapan kalau mau masuk, silakan masuk ya. Nanti kalau situasinya sudah di rumah ya. Nggak bisa di rumah loh, Bang. Kami tinggalnya di lapak. Tinggalnya di kalau misalnya ketika saya menjelaskan biar fokus. Kalau saya ngomong tapi tidak didengarkan juga percuma. Atau nanti turun saja, nanti silakan Anda bertanya ya. Maksudnya silakan Anda tonton ya. Ada teman Putri yang muslim, dia mau tahu gitu. Ajaran Putri itu gimana gitu loh, Bang. Kata Putri, udahlah sini aja. Maksud saya begini, kapan kira-kira di waktu yang betul-betul bisa kita itu melakukan diskusi gitu? Karena ada suara musik di belakang, terus seperti tidak fokus gitu. Memang di sini gitu, Bang, tempatnya kulineran gitu, Bang. Kayak taman wisata gitu loh. Jadi Putri. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan saja. Gini. Jadi kata-kata domba itu merujuk bagaimana pada waktu itu sebuah pekerjaan orang-orang di sana ya, di latar belakang penulisan kitab suci itu banyak orang-orang itu menjadi seorang penggembala, di mana mereka ketika menggembalakan domba mereka itu akan menjaga kawanan-kawanan dombanya. Sampai sekarang pun masih ada. Coba main ke suatu tempat di mana di situ ada seorang penggembala, pasti kawanan-kawanan gembala itu dia nurut sama penggembalanya. Tapi ada juga domba-domba yang bandel, ada juga.
Nah, seorang penggembala domba itu akan menjaga domba-dombanya, menjaganya dari binatang buas, menjaganya kalau domba itu jatuh ke jurang, menjaganya kalau domba itu tersesat. Nah, bagaimana hubungan atau relasi antara Tuhan dengan manusia? Ya diumpamakan seperti itu, seperti seorang penggembala yang dia akan menjaga kawanan domba-dombanya. Begitu. Apakah ada seorang penggembala domba yang diam ketika ada binatang buas yang hendak menerkam dombanya? Tidak. Dia akan menjaganya. Seperti itu. Dia akan membawa tongkat dan gadanya untuk melindungi kawanan-kawanan dombanya. Seperti itu. Bukan berarti bahwa orang Kristen itu domba betulan. Bahasa-bahasa seperti itu juga sebenarnya ditemukan juga di dalam Al-Quran. Seperti itu. Oke. Terus ini ya Bang, kemarin ada opung kawan tuh kan meninggal. Jadi ada Alkitab dimasukkan ke dalam peti jenazah itu, di dalam peti opungnya itu. Sedangkan Alkitab itu kan firman Allah. Itu boleh masuk. Ya sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Boleh ya boleh saja, tapi nggak ada gunanya. Buat apa? Begitu. Jadi kalau Alkitab dimasukkan ke dalam bersama dengan apanya itu nggak masalah ya Bang? Tidak masalah, cuman itu juga nggak ada gunanya. Kan dia sudah meninggal, masa dia di dalam situ mau baca-baca itu lagi? Ya itulah yang Putri pikirkan gitu. Cuman Putri kan ikut hadir di situ kan, cuman Putri menengok gitu. Itu tidak masalah. Artinya begini, kadang-kadang banyak orang itu berpikir hal-hal yang di luar batas. Mau mereka berpikir, kalau sudah meninggal dimasukkanlah Alkitab ke dalam, biar ada nanti dibaca-baca sama dia. Ya nggak gitu juga gitu. Itu bukan ajaran kekristenan. Kalau ada begitu ya juga nggak masalah begitu. Nggak terus langsung dia, masuk neraka nanti gara-gara gitu, atau masuk surga nanti, nggak masalah. Itu hanya sebuah ekspresi orang-orang yang masih hidup saja terhadap orang yang sudah meninggal begitu. Dan itu nggak ngaruh apa-apa begitu. Oke, terima kasih Bang. Cuman ada kawan muslim sebetulnya. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya boleh. Saya lebih senang kalau misalnya yang muslimah tadi pengen ngobrol-ngobrol atau berdiskusi dengan saya. Cuman kalau bisa, kalau diskusi di rumah. Karena suara musik itu masuk ke sini. Iya, di sini. Apakah 24 jam seperti itu? Iya. 24 jam? Iya. Terus kapan tidurnya? Ya tidur aja. Tidur di situ juga? Iya, di pinggiran sungai. Ini kayak macam pasar malam gitu. Berarti pindah-pindah gitu. Setelah ini nanti pindah lagi begitu ya? Tidak Bang. Ini kayak pembinaan dari Pemda gitu. Kuliner. Tapi kan ada masa berhentinya kan? Ada masa jedanya. Maksudnya di mana pengunjung itu nggak ada? Ada selalu Bang. Cuman breaknya musik itu kalau pas lagi orang sembahyang. Kalau pas break musik aja ya. Kalau pas break musik baru kita ngobrol. Karena musiknya masuk ke sini berisik gitu. Ya. Satu saat diatur dengan temannya yang masih muslimah tadi supaya kapan-kapan kita ngobrol ya. Fajar Pratama. Kristen atau Shalom. Tapi kok jadi aku Fajar ada sedikit yang mau sampaikan. Jadi kemarin Sebentar, tenang dulu. Ini saya nampaknya lupa ingat. Fajar, ini kamu bukannya yang dulu dari Muslim pindah ke Kristen? Ya, betul. Oke, gimana kabarmu Fajar? Kabar baik Bang, dan aku ada kabar sukacita. Ada satu orang santri yang murtad juga terima Tuhan Yesus malam hari ini. Puji Tuhan. Kita ada mau ngobrol aja Bang Edis ya, kita nggak mau pansus atau apapun. Jadi aku kebetulan kosnya dia dekat sama kantor aku, jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke Bang Edis gitu. Mungkin atau mau dites dulu Bang, silakan Bang. Bang siapa Bang namanya? Nggak usah sebut nama, nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam Bang? Dari kecil Kak. Sampai umur berapa Bang? Sekarang 17 tahun. Oh baru 17 tahun, oke. Coba kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa Abang memang benar-benar dari Muslim. Oke.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Cukup. Sah. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, Bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, Bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu Abang contoh. Kalau dulu Abang nyontoh si Anu, Abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus. Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Jadi Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. Ya Bang ya. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku live juga kan. Sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu. Dan dia ada DM aku, saya juga santri Bang murtad. Dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu. Karena kita kan berhikmat juga Bang ya. Nah, mungkin nanti habis ini setelah habis naik dari Bang Edis ini aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu Bang. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahunnya adalah tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul-betul santri Bang Edis. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu. Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu, biar tidak mengajar. Beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar, gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimu yang sekarang masih mencaci, menghina Yesus, mengutuk kekristenan, kamu sebagai santri, saya juga santri yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus, apa pesan kamu? Pesan aku sih satu gitu, ketika memang kalian mau belajar dan mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu. Kalau Anda berpikir kritis ya, jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, malah saya sih lucu ngeliat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kencing onta. Jangan gitu. Kamu jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu. Makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar, hati-hati Fajar, karena banyak sudurun-sudurun yang berbahaya loh. Jangan, hati-hati Fajar. Ini mentor. Makanya teman-teman ini mentor-mentor ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan karena nanti didatangi oleh ini ya. Tenang, artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya seperti itu. Oke, artinya perjuangan. Aku mumpung naik ya, aku mau sedikit pesan. Aku ini izin sekali Bang, aku bukan mau pansus bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tuaku kemarin sempat bergumul ya sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga Bang orang tuaku. Tuhan. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semuanya. Amin, luar biasa. Dan kita juga doakan dia sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang dan
kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya bisa jadi mentor yang baik, dan nanti kita akan berikan masukan-masukan, jangan kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pen di Aceh, karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pen di Aceh, Bang Edis. Yeah. Kita akan Natal ini kita akan reunian murtadin rencananya. Kita akan reunian murtadin, Bang Edis. Kita akan reunian murtadin, Bang Edis. tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat. Iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya Bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin Bang Edis lanjut terus, abis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia, kita akan, apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya, atau gimana sih? Iya, podcast. Q&A gitu. Ya, podcast Q&A answer. Ya, nah, kebetulan latar belakang kami sama-sama santri ya Bang. Kalau Bang Edis masih ingat saya dulu yang Bang Edis tes itu waktu di Tambang dulu. Gitu. Iya, saya ingat kok. Saya ingat. Gitu. Okay. Nah, semangat terus. Oke, maju terus ya Bang Fajar ya. Tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke, yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Fajar dan teman. Ya, Paulus Haidir Al-Hadad. Silakan Bang. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya dia namanya tadinya Paulus terus jadi Muslim ini. Enggak Bang, saya kemarin sama Bang Fajar. Ini saya. Iya. Kalau tidak salah ini nama Anda aslinya ini nama Muslim dan sudah dibaptis lalu diberi nama Paulus. Ya, betul, nama baptis saya Paulus. Puji Tuhan, Bang. Coba Bang, kemarin itu kita belum lama ngobrolnya ini Bang. Masih ingat nggak? Karena atau gimana? Atau mau saya naikkan satu orang Muslim nih? Karena banyak orang mengira katanya Anda ini ngaku-ngaku ini jadi dari mantan Muslim ini. Saya naikkan satu orang Muslim ya. Silakan Bang Edis. Kita naikkan ada Metra. Ya, selamat malam Metra. Malam Bro Edis. Ya, silakan Metra, nyalakan kamera dulu. Kita satu-satu selesaikanlah urusan Bro Edis dengan Paulus ini dulu. Metra, gini. Ini Paulus Haidir ini dia mantan Muslim, dia udah insyaf. Dia sudah taubat dari mengikuti Muhammad nih. Kapan Anda bertaubat nih? Coba Anda berkonsultasi dulu nih. Ini santri nih. Santri aja bertaubat. Anda nggak pernah baca Quran. Pantesan Anda nggak taubat-taubat. Silakan. Nyalakan kamera dulu, Metra. Oh, berarti sering cabut ya dulu waktu jadi santri berarti tuh. Coba nyalakan kamera dulu, Metra. Metra, kamera nyalakan dulu. Ntar kita berdua aja deh, panjang lebar. Oke, baik, si Metra saya taruh di bawah dulu saja ya. Ini ngeles aja dia. Takut dia. Oke, Bang sekarang sudah dikasih nama baru. Dia tadinya Muslim ya. Kemudian sudah dibaptis, puji Tuhan. Cuman masih ada saja nih Bang, orang-orang yang meragukan. Katanya bukan anak pondok. Coba Bang, cerita sedikit dulu Bang. Gimana, kapan masuk pondok, berapa tahun di pondok, dan seterusnya. Coba silakan. Kalau saya kan memang masuk pondok itu umur 12 tahun Bang Edis. Umur 12 tahun, itu kan, pondok itu bisa dibilang, ya benar, saya pindah-pindah. Pindah-pindah. Itu sekitar 4-5 tahun kurang. Mondok ya. Berarti sudah khatam Al-Quran juga ya? Kalau khatam sih belum. Cuman kalau saya ini bisa dibilang tipikal pesantrennya yang belajarnya kitab-kitab kuning. Tuh. Kitab kuning. Apa aja itu Bang yang Abang pelajarin dari kitab kuning itu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dari perspektif kitab kuning itu isinya ya tergantung kita mau bahas dari cabang fan ilmu apa begitu. Salah satu contohnya cabang ilmunya apa itu? Contoh waktu itu saya belajarnya fikih, tasawuf sama tauhid gitu.
Oke, di dalam fikih itu apa yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan? Fikih itu saya pelajarin tentang ya bab-bab sholat, ubudiyah dan muamalah. Oke, dalam bab sholat itu apa aja misalnya yang Anda pelajari? Bacaan sholatnya, niat sholatnya, coba seperti apa? Ya kalau niat sholat kan, ya kalau kita lihat sholat kan rukun sholat itu 17 rukun sholat. Nih diawali dengan niat dan seterusnya ya kan. Bacaannya gimana itu kalau mau sholat, niat sholat? Misalnya sholat maghrib misalnya. Oh. Oke, kalau sholat maghrib kan usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbil kiblati, tergantung mau jadi imam apa makmum. Kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman gitu. Iya. Terus akhirnya Anda sudah meninggalkan agama Islam ya Bang ya? Betul. Iya. Bagaimana Bang setelah Anda dibaptis kemarin, gimana kesan-kesannya? Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu. Beda. Kalau saya kan dulu benar-benar ngalamin tuh gimana caranya, gimana rasanya pengkultusan individu, feodalisme, perbudakan, itu mengalami Bang, saya jujur. Pengkultusan individu gimana itu maksudnya? Mengkultuskan nabi? Nabi, jelas. Nabi, kiai, ulama, ustadz sendiri. Dikultuskan ya? Iya. Iya, bahkan katanya berkah ya kalau bekas minumannya nanti dapat barokah begitu, kepintarannya nular begitu. Betul. Karena mereka itu pakai rujukan namanya kitab Ta'limul Muta'lim, di situ ada menjelaskan bagaimana seseorang santri atau pelajar ilmu alim gitu ya, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ilmu. Menurut saya itu bohong. Menurut saya itu bohong. Karena nggak ada cerita. Iya, lanjut. Karena nggak ada ceritanya orang minum minum bekas minum. Menurut saya ini nggak masuk di logika. Minum minuman bekas kiai, cium tangan kiai bulak-balik, ya kan? Terus nyium kaki kiai, gitu dapat berkah, nggak ada. Nah itu. Nggak ada. Ya, tetapi kan itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren gitu. Cuman orang-orang di pondok pesantren ini apakah mereka itu kompak tidak tahu atau kompak pura-pura nggak tahu atau bagaimana? Dulu waktu di pondok pernah nggak gitu satu sama lain santri sama satu sama lain itu mempertanyakan itu, pernah nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada yang memang merasa begitu, tapi kan diancam. Oh iya ya. Pantesan kemarin itu ketika ada salah satu siaran Trans TV atau Trans 7 begitu ya, mereka sedang membongkar yang namanya pondok kepesantrenan di Indonesia, di mana sepertinya ada salah satu sistem bagaimana para santri-santri ini dibentuk sedemikian rupa, bahkan makan mereka di daun begitu, dicangkol nasinya. Di daun pisang memang sengaja dibikin gitu. Mereka berdalih dengan sebut katanya inilah kebersamaan gitu, inilah unity begitu. Saya nggak begitu. Kalau misalnya kebersamaan pun nggak harus pakai daun pisang sih. Udah makan aja bareng-bareng. Artinya apa? Mereka makannya nggak steril, jorok. Iya, bahkan katanya di pondok pesantren itu udah biasa itu gatel-gatel gitu, biasa ya gitu katanya, bener ya? Bener, saya ngalamin. Mana ya? Nah, ini bekas-bekasannya tuh. Oh iya. Nah, lalu ketika ada sesuatu yang janggal di sebuah pondok itu dibongkar, akhirnya mereka demo itu ya, di demo kantor. bahkan mereka membuat yel-yel halu yang katanya apa jadinya negeri tanpa santri begitu ya. Iya. Apa jadinya Indonesia tanpa santri? Nah. Justru saya bilang begini, kalau Indonesia tanpa santri itu pasti Indonesia ini maju. Begitu. Betul, harusnya.
Harusnya seperti itu, malah sebaliknya. Justru penyebab Indonesia tidak maju-maju ya karena itu tadi. Ada salah satu bentuk ya yang saya katakan sebagai pengajaran yang tidak bagus begitu. Bagaimana mungkin kalau katanya minum bekas air congornya kiai mendapat berkah dari kiai. Ini bagaimana? Ini jalan ceritanya bagaimana? Kalau seperti itu saya minum bekas congornya presiden biar jadi presiden. Ada saja. Karena ya itu Bang yang kita sering sebut dengan pengkultusan individu, feodalisme, ya itu memang benar terjadi. Iya, itu memang benar bahkan sekarang itu kan sudah sering dikatakannya, teman-teman, bahaya nanti Natal dan Tahun Baru ketika Anda mengucapkan Natal, Anda nanti sudah menjadi orang Kristen. Ketika Anda meniup trompet, maka Anda jadi seorang Yahudi. Ini kalau off cam dulu bentar boleh nggak apa-apa? Gimana? On mic. Off cam dulu boleh? Oh iya, ini banyak orang yang ngomong juga ini Bang. Hati-hati Bang, nanti digeruduk. Gimana Bang? Ya udah sih, emang ya namanya risiko kita mencampaikan kebenaran kan ya. Tapi banyak yang inbox ya. Jebol Bang. Mohon maaf, jebol. Iya, biasa itu teman-teman. Jadi jebol. Jadi memang itulah. Tapi saya berpesan begini ya, Paulus, Haidir, Al-Hadad, ya pelan-pelan lah dulu ya. Iya Bang, pasti. Pelan-pelan. Dibicaranya pelan-pelan, hati-hati. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang, kalau Islam bahas Kristen itu mereka akan mengatakan itu dakwah. Tapi kalau Anda ini udah keluar dari Islam, Anda bahas Kristen, Anda nanti sudah di depan pintu penjara ini. Hati-hati ya, berhikmatlah ya. Siap Paulus Haidir ya. Pasti Bang, pasti. Oke. Jadi satu Bang, saya mau bilang gitu. Perlu teman-teman Kristen dan Islam sadari juga bahwa memang di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya pengkultusan ataupun pengagung-agungan terhadap sesosok individu. Contoh, bagaimana ketika kita seorang Kristen memandang seorang nabi, seorang utusan, ya sudah, dia hanyalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kita nggak ada tuh yang namanya nyium-nyium batu bekas Paulus, nyium-nyium tangan Paulus, nggak ada begitu kan. Terus makamnya harus kita jaga, nggak ada begitu. Ya, tapi di Islam kita lihat, makam kiai gitu ya. Makam kiai, dibikin maulid segala macam. Berapa banyak Bang Islam, orang-orang Islam bikin maulid tentang nabinya sendiri begitu. Padahal di Quran nggak ada itu. Nggak ada di Quran. Nggak ada. Tapi itulah Bang, ini banyak yang ngomong, Abang hati-hati karena masih ini, nanti jangan sampai Abang jadi tersandung ya Bang ya. Amin. Ya, Oke. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Siap Bang, siap. Oke, saya turunkan dulu. Ini Paulus Haidir ini, dia seorang muslim tadinya dan dia sudah menjadi seorang Kristen dari pondok pesantren. Dan teman-teman, ada banyak orang-orang seperti dia tadi, tetapi memang kendalanya seperti itu. Mereka tidak berani speak up, mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena itu tadi, mereka akan dipersekusi. Udah beberapa orang muslim selama saya diskusi ya, yang mengikrarkan meninggalkan agama Islam dan mereka berakhir dipersekusi. Kemarin itu kalau tidak salah dari Jawa Barat, namanya itu adalah Syarif Ubaidillah. Itu salah satu muslim yang ke gereja. Setelah ke gereja didatangi rumahnya. Memang seperti itu teman-teman. Padahal sebenarnya ya setiap orang berhak bebas memilih kepercayaan dan agamanya masing-masing. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Satu orang bertobat, seisi surga bersukacita bersorak-sorai, dan kita juga bergembira karena keselamatan datang pada
para murtadin yang dahulunya pembenci Yesus, yang dahulunya pengolok-olok Yesus, yang dahulunya penghujat Yesus. Bahkan dia membenci kekristenan. Tetapi hari ini kita melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat melawat pribadi demi pribadi, dan itu sungguh mencengangkan karena berada di luar nalar kita. Bagaimana seorang hidup di pesantren bisa bertobat dan lahir baru. Itulah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Mari Bapak Ibu teruslah bersaksi, teruslah menjadi berkat, teruslah bersyafaat, berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah undur diri. Tuhan selalu merindukan doa-doa syafaat kita demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita doakan saudara kita, tetangga kita, para kaum muslimin dan muslimat yang belum mengenal Yesus Kristus, atau para antikristus, atau para penghujat Yesus. Kita doakan supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Dan tentunya kita melihat bagaimana revival atau kebangunan rohani terjadi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah bersyafaat. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.